Lensa, kembali lagi di episode spesial Lensa Podcast. Kali ini kita akan membahas pengalaman dari mahasiswa penerima beasiswa. Kalau kalian mau cari tahu tentang info-info beasiswa atau mau cari tahu gimana sih awal mula orang-orang yang lagi sama aku ini tuh dapat info beasiswa, stay tune di Lensa Podcast. Oke, sebelumnya kenalin dulu. Aku Renita yang akan nemenin kalian di beberapa menit ke depan. Oke, langsung saja kita sambut kedua bintang tamu kita. Ada Kak Nisa Maujia dan juga Kak Nika Sarita. Say hi dong, jangan tegang-tegang kalian di Lensa Podcast ini. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Boleh kenalin sedikit tentang kalian ke Sobat Lensa di sana. Aku dulu kali ya. Iya, boleh. Halo teman-teman, halo Sobat Lensa. Kenalin aku Nisa Paujia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Jurnalistik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan aku adalah penerima beasiswa BSI Scholarship. Ya, lanjutkan Nika. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Nika Sarita Fauzia. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan aku penerima beasiswa BST ya, beasiswa Tibupati, teman-teman. Halo. Keren-keren kan kedua mahasiswa ini udah dapet beasiswa, yang satu dari BSI gitu, yang satu lagi dari BESTI atau beasiswa Tibupati. Oke, lanjut aja mungkin ya. Aku mau nanya nih, sebelum kalian dapat beasiswa, apa sih hal yang mendorong kalian tuh untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi? Oke, dari aku, kalau aku sih dari awal SMK itu udah ada keinginan untuk lanjut kuliah. Karena aku tuh punya sedikit passion gitu ya di dunia kepenulisan. Jadi aku tuh suka nulis dan kayak daripada aku bikin tulisan sastra terus, jadi kayak pengen mencoba bikin karya-karya jurnalistik. Makanya aku lanjut kuliah di Ilmu Komunikasi Jurnalistik gitu. Oke, kalau dari Kanika sendiri nih gimana? Udah pasti udah direncanain ya dari SMA. Dan awalnya tuh ngerencanainnya tuh emang masuk jurusan Ilmu Komunikasi. Karena emang suka dari kelas berapa ya, kelas 10-an. Nah itu udah mulai suka karena aku juga masuknya jurusan bahasa kan. Jadi emang suka ilmu komunikasi, dan pendidikan juga menurut aku sangat penting ya. Apalagi di zaman modern yang seperti ini, udah pasti persaingan kedepannya juga pasti lebih ketat. Jadi kita perlu bekal ya. Yaitu salah satunya itu pendidikan. Jadi kalian emang udah ngerencanain dari awal kalau pengen lanjut kuliah gitu, karena bagi kalian pendidikan itu sangat penting gitu ya. Oke. Kalian tuh awal kenal program beasiswa BSI atau BEST itu dari mana sih? Apakah dari sosmed atau dari temen atau dari guru SMA kalian gitu? Dapat informasinya? Kalau aku dapat info BSI itu awalnya tuh dari Instagram, kan suka ada ya akun-akun kayak misalnya info beasiswa kayak gitu. Itu aku lupa lagi namanya apa, cuman kayak ada info beasiswa BSI. Akhirnya aku dari situ mulai kepoin akun Instagram aslinya BSI Scholarship. Dari situ dapat infonya, persyaratannya, dan akhirnya karena informasinya udah lengkap ya, dapat dari officialnya langsung. Aku di situ mulai persiapin syarat-syarat beasiswanya dan langsung apply, dan alhamdulillah keterima gitu. Oke, kalau dari Kanika sendiri nih, pertama kali kenal BESTI gitu? Ya udah pasti aku juga dari media sosial ya. Nah yang pertama itu aku dari broadcastan WhatsApp. Dan itu tuh ada dari grup-grup gitu loh. Nah, dan aku cari tahu lagi ke Instagram resminya, ternyata ada, dan itu benar gitu. Jadi aku coba-coba aja daftar. Jadi awal mula tahunya ya dari media sosial. Oke, jadi dari media sosial gitu. Iya betul. Kalau BS itu tahapannya ada apa aja ya? Kalau BSI ada seleksi administrasi, psikotes, itu ada tes tulis, kemudian wawancara, dan akhirnya ada pengumuman. Itu aja sih, cuma 4 kalau nggak salah. BS itu bank ya berarti? Iya, fun fact juga teman-teman, takutnya salah kaprah ya. BSI itu Bank Syariah Indonesia gitu. Berarti emang bank yang emang mengadakan program beasiswa gitu. Iya. Oke. Itu tuh full selama 4 tahun atau per semester ya? Kalau dari BSI itu dibiayai selama 4 semester. Itu dari batch 1 sampai batch 3 ya. Sekarang kan udah masuk ke batch 4. Nah di batch 4 ini tuh udah ada peraturan baru yang dibiayai sampai lulus.
Jadi mungkin kalau misalnya daftarnya semester 3 itu udah jadi di total 6 semester. Nah, semoga aja ya yang batch 3 itu ada penambahan juga sama kayak batch yang baru gitu ya. Amin, kita doain bersama ya Sobat Lensa. Berarti Kanisa ini tuh dapat beasiswanya dari Semester 2 akhir ya dibiayai 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi sampai semester 6 nantinya. semoga sampai lulus ya semester 8 gitu. Kalau Kanika sendiri nih, Kalau untuk aku tahapannya itu yang pasti ada seleksi administrasi juga sama, termasuk nilai di transkrip, nilai di semester pertama ya itu juga masuk. Nah terus tuh ada tahap wawancara. Tahap wawancara di sini itu aku diwawancaranya ada ini tes ini ya di 30 juz itu di tes juga. offline, Iya offline. langsung Secara sama offline. pihak beasiswanya apa gimana? Iya betul. Ada Oh wow, langsung. keren ya, kayak suatu beasiswa yang nggak ada unsur Islamnya mungkin ya, tapi ada pengetesan juz 30. Iya betul, dan itu komplek juga ya, karena emang itu sebenarnya syaratnya juga dari sebelumnya udah dikasih tahu juga. Nah terus tuh yang terakhir itu ya tahap pengumuman. Iya betul. Jadi beasiswa BESTI ini tuh cukup ketat ya, karena ada seleksi ininya, Offline. penghafal juznya gitu ya. Iya. Offline lagi, gimana nggak deg-degan nih Sobat Iya Lensa? betul banget. Kalau kan tadi BESI itu belum tahu ya sampai semester akhir apa enggak. Kalau dari BESTI sendiri apakah full sampai lulus apa gimana? Oh iya betul, dari semester 1 sampai semester 8 paling maksimal kalau dari BESTI ya. Dan aku tuh sebenarnya masuknya itu semester 2. Jadi semester 1 tuh dibayarin ya, dibalikin lagi uangnya. Sama pihak kampus setelah Iya, menerima betul. beasiswa, Iya. sama pihak kampusnya dikembalikan lagi uang yang kita Iya. udah bayar. Iya. Keren nih. Jadi kalian yang mau daftar beasiswa BESTI mau di semester 2, yang semester 1 juga tenang, nanti dibayarin sama Iya, BESTI-nya betul. gitu. Diganti ya. Iya. Terus nih, ada nggak sih pengalaman, kan tadi pengalamannya nih selama proses seleksi dari BSI atau juga BESTI, ada tantangan yang lebih besar nggak sih waktu kalian nyiapin persyaratannya? Yang sampai sekarang tuh keinget kayaknya, aduh, ini tuh dapat BSI itu berat banget, aku sampai harus bolak-balik ke Al-Jami'ah gitu sendiri, aku harus berdoa tahajud mungkin ya atau apa gitu, karena persaingannya kan ketat ya. Iya. BSI apalagi BESTI yang pertama kali ya katanya. Iya betul, ini Pertama kali. program Bupati Padadang Supriyatna. Nah itu itu tuh tantangan kalian tuh apa nih sampai sekarang tuh sampai diingat gitu? Dari nikah dulu mungkin. Mungkin dari Kanika dulu. Mungkin yang utamanya itu ya, karena syaratnya itu penghafal 30 juz. Nah itu sebenarnya yang aku agak pressure ya, soalnya Iya. aku juga dari SMA negeri ya, bukan dari Santai. pesantren gitu. Dan aku juga sebenarnya nggak terlalu 30 juz tuh aku nggak terlalu hafal, tapi aku tetap terobos aja gitu. Dan alhamdulillahnya terima juga, dan sebenarnya itu pressure-nya juga. Dan waktu itu pas semester 2 juga aku sering bolak-balik ke Al-Jami'ah ya, seperti yang kayak tadi Renita bilang ya. Dan itu pun aku jadi banyak izin gitu di kelas gara-gara itu. Cukup besar ya Iya. tantangannya karena harus izin matkul, Iya, padahal betul. tapi alhamdulillahnya ya Terbayarkan. terbayarkan gitu. Kalau dari Kanisa sendiri, Tantangan ya. iya. Nih aku punya cerita waktu itu tuh waktu wawancara ya, kan aku udah lolos administrasi mau wawancara. Waktu itu tuh wawancaranya tuh bentrok sama jadwal UAS. Iya, UAS apa ya waktu itu matkulnya, pokoknya sama Pak Haris dosennya itu. Nah karena bentrok, aku tuh izin lah sama dosennya, Pak aku mau wawancara beasiswa nih. Si bapaknya bilang kayak, oh ya udah boleh, itu untuk masa depan kamu, gak apa-apa, nanti kamu UASnya nyusul gitu ya. Waktu itu aku UAS UTS ya, UTS. Waktu itu aku UTS-nya sampai nyusul ke kampus 2. Nah pas hari H nih, aku tuh kan wawancara. Pas wawancara itu, karena aku udah ninggalin UTS, ternyata device aku tuh bermasalah berkali-kali, sampai 3 kali gitu. 3 kali aku ganti HP, aku pinjam HP temen untuk wawancara, karena itu tuh bener-bener bermasalah terus. Zoom-nya itu selalu nge-lag di semua HP. Sampai waktu itu matkulnya udah selesai nih, aku pulang dulu pakai laptop baru di situ bisa. Itu pun laptop temen, bukan laptop aku.
Jadi kayak aduh itu bener-bener pressure parah, udah ngerelain UTS. Ternyata Zoom-nya diundur karena device aku bermasalah. Dan alhamdulillahnya itu si pewawancaranya itu gak apa-apa gitu, gak apa-apa, diusahakan aja, kamu diundur juga gak apa-apa. Jadi waktu itu tuh rencana jam 2 siang sampai aku wawancaranya tuh adzan Isya. Itu kan perjalanan banget ya, aduh aku bener-bener merinding ceritainnya saking membekasnya ya, challenging banget. Nah itu sih tantangan yang paling membekas banget di diri aku waktu daftar beasiswa BSI, teman-teman. Jadi dibalik kenyamanan mereka berdua yang sekarang dibiayain, ada tantangan yang di balik layarnya ternyata mereka bersusah payah gitu. Betul. Yang harusnya Zoom dari jam 2 sampai Isya. Iya, dari tantangan yang tadi ya, yang ya Allah cukup berat banget ya tantangannya. Gimana nih perasaan kalian waktu pertama kali kalian tuh kalau kalian tuh lolos? Wah, perasaan waktu pertama kali tahu lolos itu kan dapat email ya. Itu yang pastinya seneng banget dan sempet gak percaya. Pas buka HP tuh kayak ngecek-ngecek lagi kayak ini bener aku keterima, dan pastinya itu perasaan seneng banget ya. Iya. Seneng banget, dan yang pastinya itu sangat bersyukur itu sih. Kalau Kanika sendiri gimana nih? Pasti seneng banget, yang pasti ya seneng banget, terharu juga ternyata lolos ya, dan keterima juga di beasiswa Besti ini juga semua. Gimana nih? Maksudnya kayak orang tua atau temen tahu kalian tuh sebenarnya dari awal udah tahu, apa waktu kalian lolos aja nih mereka tahu? Kalau aku awal-awal daftar sampai lolos administrasi itu orang tua nggak tahu, karena ya orang tua pun kayak tanda tanganin ini, orang tua tuh tahu dari awal aku tuh selalu mencari beasiswa. Tapi mungkin mereka nggak tahu nih beasiswa apa aja yang di-apply, kan itu pasti banyak ya. Dan mereka taunya cuma oke, tanda tangan gitu. Jadi pas tahu lolos seleksi administrasi, pas mau wawancara itu minta doa nih. Jadi orang tua tahu dong kayak, "Ma, Pa, doain ini mau wawancara, semoga dilancarin," gitu. Nah, yang pasti orang tua juga dukung, support. Dan ada teman-teman aku juga yang nemenin dari mulai proses mempersiapkan administrasi sampai ke wawancara gitu. Oke, kalau dari Kanika sendiri, apakah teman-temannya keep silent? Kalau gimana? Kalau dari aku sendiri, untuk orang tua itu pasti tahu, karena aku juga butuh tanda tangan mereka, dan mereka juga kebetulan nanya terus ya ke aku, jadi ini untuk apa, jadi aku mau ngomong harus ngasih tahu, meskipun banyak aku nge-apply beasiswa di mana-mana, ternyata yang dapetnya ini di Besti. Kalau untuk teman-teman sebenarnya aku keep silent, jadi ya udah ntar aja deh mereka taunya gitu, karena aku tuh sebenarnya takut di tengah jalan gagal atau malah jadi pikiran lagi gitu. Jadi aku keep silent aja, biar nanti aja mereka taunya. Tahu gitu. prosesnya aja, Iya, tahu betul. hasilnya aja gitu ya. Iya, Prosesnya tahu nggak perlu hasilnya tahu. aja. Gitu. Jadi nih buat teman-temannya Kanika tuh keep silent. Jadi di balik layarnya cukup aku aja yang tahu gitu. Yang kalian mah yang taunya enak-enaknya aja gitu ya. Oke, jadi kalau buat orang tua mungkin dari awal emang udah dikasih tahu buat minta dukungan, doa gitu ya. Kalau buat teman mungkin Kanisa ada satu atau dua orang temen yang emang tahu prosesnya. Kalau Kanisa bener-bener keep gitu ya. Oke, lanjut ke segmen selanjutnya. Oke. Setelah menerima beasiswa, ada nggak sih perubahan besar yang kalian rasakan di dalam kehidupan kalian? Perubahan besar setelah menerima beasiswa itu pastinya kita lebih tenang dalam menjalani pendidikan. Jadi karena udah tahu kalau biaya kita kuliah itu di-cover sama beasiswa, lebih tenang, lebih bersyukur, lebih semangat lagi untuk belajar. Karena kan di beasiswa juga ada patokan ya, harus IPK berapa gitu ya. Jadinya lebih tenang, lebih semangat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini gitu. Itu sih perubahan yang sangat signifikan, yang mana semangat belajar itu terus naik sih kalau aku. Oke. Kalau dari Kanika sendiri? Sama halnya, jadi menjadi lebih tenang terkait urusan keuangan di UKT ya. Karena udah di cover sama Besti ini, beasiswa ini, jadi aku lebih fokus ke akademik dan non akademik aku. Karena di Besti juga persyaratannya IPK tuh harus stabil atau jangan naik, jangan turun. Karena ada minimalnya itu 3,1, IPK tuh harus ini, kalau enggak nanti bakal ada teguran dari atas. Ada surat SP-nya, pemberitahuan gitu. Iya, Tapi nggak langsung Nggak dicabut langsung, kan? iya. Gitu.
Kalau dari BSI Hanya sendiri doang. ada minimalnya? Dari BSI juga ada minimalnya 3 aja sih, minimal Oh, IPK 3. 3. Terus kalau misalnya turun juga sama, ada SP1, SP2, SP3, baru nanti kalau misalnya nggak ada perbaikan itu bisa sampai dicabut beasiswanya. Oke, jadi nggak main-main ya teman-teman dapat beasiswa tuh cukup challenging ya. Jadi kayak Gitu. perubahan besarnya mungkin bagi kalian berdua jadi lebih semangat karena Betul, ya. ya ada suatu kayak apa ya, Tantangan. tuntutan mungkin Iya. ya, kayak itu juga Semacam masuk itu. tuntutan gitu buat kita harus IPK-nya berbeda dari yang lain gitu. Dan selanjutnya, ada nggak sih pelajaran atau momen paling berharga yang kalian dapatkan selama menjadi penerima beasiswa? Atau mungkin di BSI ada kayak program unggulannya untuk para penerima beasiswa atau di BSI juga gitu? Kalau dari BSI ada program pembinaan, itu kalau nggak salah 1 bulan sekali, BSI itu mendatangkan pemateri yang expert di bidangnya. Kayak misalnya mereka memberi materi personal branding, itu dia mendatangkan orang-orang yang personal brandingnya tuh cukup kuat di media sosial khususnya ya, yang followersnya udah berapa gitu, mereka jadi pemateri, itu pembinaan namanya. Kalau untuk program lain itu ada fasilitasi, jadi kita tuh kayak semacam dapat kakak pembimbing untuk satu penerima di universitas, dan itu ada fasilitasinya setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali gitu ya kalau nggak salah. Itu tuh dibimbing, dan sama kita juga dapat materi modul, tapi mungkin lebih relax karena kita tuh dekat sama kakak pembimbingnya, jadi cukup dekat lah jadinya tuh. Untuk segala pertanyaan apa segala macam itu kita nggak ragu untuk menanyakan ke kakak pembimbing itu untuk program. Berarti nggak sama pihak BSI-nya juga nggak dilepas gitu Nggak. aja ya, tapi emang ada kakak pembimbing yang kayak menanyakan setiap progresan mungkin ya selama Kanisa kuliah gitu. Tapi kalau boleh tahu program itu emang semuanya online atau ada yang offline ya? Kalau untuk program itu waktu itu pernah ada pembinaan offline di salah satu hotel di Pasteur ya. Dan kalau untuk fasilitasi juga ada nih, lagi diagendakan akhir bulan ini bakal ada fasilitasi offline bareng kakak pembimbing. Jadi kita bakal ketemu langsung nih setelah berlama-lama online gitu ya. Itu sih. Oke, jadi ada online-nya dan juga ada offline-nya gitu. Nah, gimana sih, aku pengen tahu nih, gimana cara Kanisa membagi waktu? Nah, kalau boleh tahu, sekarang tuh Kanisa lagi sibuk apa selain di program BSI? Kalau untuk sekarang sih aku selain volunteeran ngajar ya, aku juga sempat nulis di blog aku sendiri, termasuk ningkatin skill dengan editing atau nulis untuk coba-coba nulis di-upload ke media gitu kayak IDN Times kayak gitu. Nah, kalau untuk membagi waktu itu antara beasiswa, kuliah, sama freelance mungkin ya, sama volunteeran ngajar juga, itu aku lebih ke tahu prioritas, skala prioritas. Jadi kita tuh tahu nih mana agenda yang mendesak dan penting sama yang mendesak tapi tidak terlalu penting. Apa ya? Adalah ya. Skala prioritas. Kayak gitunya. Itu jadi kalau misalnya salah satu contohnya nih, ada volunteeran dari pagi sampai duhur di weekend. Tapi dari jam 10 sampai jam 12 ada fasilitasi. Nah, aku tuh selalu mengusahakan untuk ikut volunteerannya itu yang penting ada akunya itu dari pagi sampai jam 10 misalnya. Jadi jam 10 aku bisa lanjut pembinaan BSI sampai jam 12 gitu. Jadi cukup ini ya, maksudnya tuh bukan cuman aktif di akademiknya, tapi juga di non akademiknya juga aktif. Kalau dari Kanika sendiri gimana? Oh iya, Iya. kalau untuk di program di BST sebenarnya itu gak ada yang topnya harus apa gitu ya. Tapi kita tuh ada di setiap semesternya itu transkrip nilai teman-teman ya. Jadi gak boleh turun karena ada minimalnya itu, ada 3,1 IPK tuh harus segitu. Nah karena setiap semester itu kita harus transkrip nilai ke yang itunya bestinya. Jadi kita harus mempertahankan nilai itu loh, gitu mungkin kalau dari bestie. Ya, jadi karena itu juga jadi challenging yang jadi berharga juga Betul. gitu Iya. ya, kayak harus transkrip nilai karena seperti yang kita tahu bahwa beasiswa itu tuh nggak mudah, pasti ada Betul, pasti ada tantangan. syarat-syaratnya juga. Kalau Kanika sendiri nih, sekarang lagi sibuk apa di non akademiknya atau lagi udah magang atau belum ya? Di semester sekarang tuh. Oke, mungkin sekarang semester 5 ya. Untuk sekarang sih sebenarnya masih ini ya, belum magang, belum masuk ke magang.
Tapi aku ada kegiatan-kegiatan kayak kepanitiaan di jurusan, dan terus tuh aku juga ikut UKJ kan, unit kegiatan jurusan juga di bidang pers. Jadi aku itu di sana mengembangkan non akademik aku di penulisan ya. Sama berarti ya, di Betul, penulisan. iya. Beda jauh lah. Di online. Nah, jurnal nih, Betul. penulisan. Penulisan itu aku ya di sana cukup sangat biar ini ya apa ya, mengasah kemampuan aku untuk nantinya. Sebelum terjun Betul, gitu. iya itu bakal untuk kerja. Punya blog juga sama kayak Kanisa atau gimana? Oh aku enggak. Belum mungkin akan segera membangunnya. Iya mungkin nanti. Berarti Karena kan kalau masih ada di Kanisa tuh menyalurkan tulisannya tuh di blog pribadi, Iya, pribadi betul. mungkin ya. Iya. Kalau Kanika menyalurkan tulisannya di Aku ada di UKJ pers bidang ikut Betul, pers iya, gitu ya. betul. Keren. Jadi mahasiswa jurnalistik emang terkenal dengan tulisannya. Calon-calon jurnalis nih. Oke, sebelum lanjut ke segmen selanjutnya kita akan ada peralihan ini ya, mungkin suasana baru. Jadi terus pantau di Lensa Podcast. Tring! Oke, selamat datang lagi Sobat Lensa di Lensa Podcast. Sekarang suasananya beda ya, tapi tentunya pembahasan kita nggak berbeda nih. Oke, mungkin lanjut ya ke pertanyaan yang tadi. Menurut kalian, bagaimana beasiswa dapat mendorong kualitas pendidikan di Indonesia? Menurut aku, beasiswa itu sangat berperan penting di kemajuan pendidikan di Indonesia karena beasiswa itu memberikan kesempatan ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang butuh sokongan finansial untuk bisa melanjutkan pendidikannya, yang mana ketika banyak orang yang melanjutkan pendidikan itu kan SDM pasti naik ya, dan itu juga pasti berpengaruh dong sama kemajuan bangsa kita. Dari Kanika sendiri? Mungkin aku mau nambahin, aku juga setuju dengan Nisa, tapi aku juga mau nambahin karena pas ini ya Indonesia itu kan mau menuju Indonesia emas ya. Udah Iya. pasti pendidikan itu penting, dan penting juga peran penting dari beasiswa ini itu untuk apa ya, kayak menunjang bagi yang emang udah semangat banget nih, tapi emang terkendala di ekonomi itu bisa jadi kayak buat memberi kesempatan bagi yang kesulitan dalam ekonomi. Jadi ternyata program beasiswa untuk pendidikan di Indonesia itu cukup penting ya Sobat Lensa, karena dengan adanya beasiswa akan membantu para anak muda mungkin ya, yang tadinya ingin kuliah tapi terhalang oleh finansial. Terkadang sekarang tuh cukup disayangkan mungkin ya miris gitu, para pemuda Indonesia tuh terhambat untuk menuju masa depan yang lebih cerahnya tuh karena finansial. Tapi sekarang ada banyak beasiswa, dan kita berharap banyak banget orang-orang atau mungkin perusahaan yang lainnya yang mengadakan program beasiswa. Semoga yang sekarang juga udah ada program beasiswanya terus maju dan meningkat gitu, sehingga nanti penerimanya juga semakin banyak gitu. Oke. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Jika harapan mungkin ya, ini lebih ke harapan kalian tentang perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Apa nih harapan kalian yang mau kalian ubah? Ada yang diubah nih, kayaknya ini tuh harus diubah deh, ini lebih baik gitu. Dari siapa dulu nih? Dari Nika dulu mungkin boleh? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Mungkin dari aku sistemnya itu kayak pemerataan bagi, kan Indonesia ini banyak ya pelosok-pelosoknya, dan aku juga sering banget lihat kayak di pelosok di Indonesia itu belum terjangkau nih pendidikan yang layak untuk masyarakatnya. Jadi aku harap untuk kedepannya pemerintah di Indonesia ini bisa memperhatikan pendidikan di pelosok-pelosok daerah, terutama di bagian yang terkecilnya nih, ada SD, SMP, SMA sampai jenjang selanjutnya itu diperhatikan lagi gitu. Apalagi di pelosok-pelosok ini kita nggak menutup kemungkinan ya adanya terlahir generasi-generasi yang mungkin emas yang sangat berpotensi untuk Indonesia nantinya gitu. Jadi mungkin lebih berharapnya pemerintah Indonesianya lebih melek lagi ke pedalaman-pedalaman, jangan cuma hanya di kota aja, tapi dia juga ada masyarakat yang kita tidak pernah tahu, siapa tahu itu yang mengangkat derajat dari negara kita sendiri. Betul banget. Gitu.
Kalau dari Kanisa sendiri gimana? Nah, kalau dari Kanika tadi sempat ngebahas fasilitas yang layak untuk sekolah-sekolah di pelosok ya, aku lebih ke ingin adanya perubahan dari pemerintah untuk lebih memperhatikan nih generasi-generasi muda dari pelosok yang mana mungkin mereka tuh punya bakat-bakat yang belum terekspos, yang mungkin harusnya itu didukung sama pemerintah gitu. Adanya fasilitas pengembangan diri bakat dari mereka agar pemerintah itu tidak hanya fokus mencari atlet mungkin atau ilmuwan-ilmuwan dari luar negeri aja yang didatangin ke Indonesia, tapi lahirkanlah dari generasi kita sendiri. Iya, gitu. Jadi lahirkanlah generasi itu dari kita sendiri, jangan dari orang lain gitu atau negara lain gitu ya. Jadi sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia itu udah cukup baik ya. Namun ini adalah ada harapan besar dari kita sebagai anak muda yang kayaknya kalau ada perubahan sedikit itu akan meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia ke depannya untuk meraih Indonesia Emas 2 tahun 2045 gitu. Oke. Ada nggak sih pesan kalian untuk teman-teman nih, Sobat Lensa di luar sana yang masih ragu untuk kuliah, masih ragu untuk meng-apply beasiswa? Ada nggak sih pesannya biar? Ada dong. Ada pesan untuk teman-teman yang mungkin masih bingung untuk melanjutkan pendidikan atau tidak. Yang pastinya kenali passion kalian dari sedini mungkin ya tentunya, dan jangan sampai patah semangat ketika misalnya tidak ada dukungan finansial dari kalian, karena sekarang itu udah marak banget informasi, marak banget informasi yang bisa kita dapatkan di media, terutama tentang beasiswa. Jadi beasiswa itu sekarang udah bukan dari mulut ke mulut nih, udah banyak informasinya di media sosial. Cuma satu, mungkin harus ada keinginan yang kuat dari kita untuk berusaha, itu aja sih. Itu mungkin aku mau nambahin juga ya, kita tuh harus benar-benar kayak mencoba terus dan terus gitu, karena kita nggak menutup kemungkinan gitu bahwa kesempatan kita itu mungkin ada di lain tempat yang belum kita coba ini. Jadi kita harus mencoba dulu, meskipun gagal itu bisa menjadi pelajaran buat kitanya nanti untuk mengevaluasi kedepannya kita harus kayak gimana. Itu mungkin ya teman-teman, tetap semangat aja gitu menjalaninya. Oke, jadi gitu ya. Kalau misal kalian nih para mahasiswa atau yang mau jadi mahasiswa mungkin ya, yang mau jadi maba-maba nih, kalau kalian gagal atau kalian punya keinginan untuk kuliah, ayo kuliah aja. Kalau misal kalian gagal apply beasiswa, ayo coba lagi. Gagal coba lagi, terus aja, karena kita tidak tahu di mana kita kesempatan kita akan berhasil gitu. Jadi jangan patah semangat. Kalau mungkin aku pernah dengar kata-katanya, kalau lelah itu istirahat, jangan menyerah. Jangan berhenti. Jadi kalau kalian lelah dalam perjuangan, istirahat, tapi jangan terus berhenti gitu. Nantinya terus lari lagi. Betul gitu. banget ya. Oke, sebelum berpisah nih ada gak kerasa banget ya, udah mau berpisah aja. Ada satu pertanyaan lagi. Jika ada satu pesan untuk diri kalian di masa lalu, apa yang ingin kalian sampaikan? Untuk aku di masa lalu mungkin ya, terima kasih yang paling pertama dan ingin terus diucapkan itu ya, pastinya terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini, sudah ada di titik ini, sudah ada di fase ketenangan yang tadi aku bilang ya, tenang karena bisa belajar dengan baik. Hanya tinggal bagaimana aku terus semangat ke depannya karena perjalanan masih panjang ya, nggak cuma sampai di sini. Yang pastinya terima kasih dan jangan sampai berhenti bersyukur, itu aja sih, karena syukur itu mendatangkan nikmat yang lebih besar nantinya. Dari Kanika sendiri yang udah pasti makasih banget untuk aku yang ada di masa lalu, udah ngelewatin ini semua, dan sebenarnya kita udah di titik ini tuh udah kayak udah wow banget, kita udah bertahan gitu, aku udah bertahan di sini, udah bisa ngelewatin semua, bahkan udah sampai bisa keterima beasiswa. Dan untuk aku kedepannya semoga terus konsisten aja dan mungkin lebih meningkat lagi. Dan makasih banget mungkin untuk aku yang masa lalu dan yang aku sekarang. Dan mungkin gitu aja sih dari aku. Waduh, ini agak melo ya. Jadi agak melo ya di segmen terakhir ini. Jadi kalian harus lihat bahwa setiap orang yang menerima beasiswa itu tidak selalu tenang, tidak selalu bahagia. Mungkin mereka bahagia karena sekarang mereka udah tidak memikirkan. Oke, jadi kayak gitu ya kalian untuk penerima
untuk yang mau nge-apply beasiswa jangan pernah takut gitu, dan lihatlah perjuangan mereka yang awalnya sangat-sangat merangkap tapi sekarang mereka bisa hidup dengan ketenangan, dengan kuliah yang tenang. Jadi dibalik dengan kesuksesan mereka ada banyak tantangan dan juga kisah-kisah yang mungkin di masa lalunya yang buat mereka semangat lagi dan bangkit lagi. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat Kanika dan juga Kanisa atas ceritanya yang sungguh mellow ya kalau didengerin, tapi bisa menginspirasi sobat lensa di luar sana gitu. Dan sobat lensa, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Nantikan episode selanjutnya yang mungkin lebih menginspirasi dan juga lebih menarik ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Keep dreaming, keep inspiring. Dah.